Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita masih dalam seri Waspada Penipuan. Bagaimana kita sebagai orang percaya gereja Tuhan meresponi panggilan untuk memiliki kebijaksanaan rohani dalam menilai dan membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, yang benar dan yang hampir benar. A.W. Tozer dalam tulisannya A Man of God menulis, apakah yang akan diraih oleh gereja bila mereka populer tetapi tidak ada kesadaran akan dosa, tidak ada pertobatan, tidak ada kuasa? Ini sebuah bentuk keprihatinan terhadap keadaan gereja yang berusaha untuk menjadi relevan dengan dunia, terkenal dengan dunia. Tetapi apa yang dilakukan dalam program-program penginjilan gereja dengan tujuan relevan justru mematikan hakikat gereja yang sebenarnya, yang Tuhan rancang kepada gereja. Akhirnya demi relevansi terhadap dunia, gereja hanya berkisar untuk membangun pencitraan dan pengaruh atau image and influence. Berebut pangsa pasar populasi, suatu target pasar yang memang sudah dirancang untuk gereja mereka. Akhirnya tanpa sadar ide menjadi relevan dengan dunia, mengatasi segala kebenaran Alkitab. Apa yang salah di sini? Judul episode kita hari ini adalah akurat tetapi tidak relevan. Benarkah? Apakah betul kita bisa mempertahankan akurasi, ketepatan dari makna firman Tuhan, tetapi tetap bisa diterima dan menjadi relevan untuk menjadi jawaban bagi dunia? Salah satu alasan gereja menjadi kompromistis dan tidak ada bedanya dengan dunia pada akhirnya, bahkan modus-modus dan nilai-nilai duniawi tanpa sadar masuk ke dalam proses kerja gereja. Karena gagal melakukan penafsiran firman Tuhan secara akurat. Ini salah satu problema gereja yang membuat kita itu tidak mampu untuk menjadi tajam suara kenabian kepada dunia. Saat ini menjamur pembicara rohani, pengajar Alkitab yang mengisi mimbar-mimbar rohani tetapi tidak memiliki pelatihan dan pendidikan teologi yang cukup dan terlatih di dalam memahami kitab suci serta menafsirnya dengan baik. Bahkan tidak memiliki dasar untuk menafsirkan kitab suci dari bahasa asli, yaitu Ibrani dan Yunani. Lalu para pelayan-pelayan mimbar seperti ini memberikan teologi mereka yang campur aduk, teologi kain perca itu yang mereka dapat dari segala macam penjuru. Dan kemudian dengan gaya komunikasi yang mungkin sangat canggih, yang mungkin sangat appealing, diterima oleh publik, memikat, lucu kadang-kadang, menjadi populer dan dicari orang. Ingat, kita ini hidup di zaman postmodernisme. Siapa yang populer dipikir benar. Siapa yang viral dipikir mereka inilah yang benar. Belum tentu. Paulus menasihati Timotius, seorang gembala muda di kota metropolis seperti Efesus, berkata kepada dia berkaitan dengan menafsir firman Tuhan secara akurat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan 7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Paulus mengingatkan Timotius untuk selalu mengajarkan pokok-pokok iman, hal-hal yang esensial yang menjadikan kekristenan itu unik sebagai sebuah iman kepercayaan.
hal yang menjadi pilar iman Kristen yang tidak boleh dikompromikan. Karena kalau ini salah, tidak ada lagi kekristenan. Itu bukan kekristenan. Secara konsisten dan konstan, terus-menerus, Paulus mengatakan kamu harus mengajar ini terus-menerus. Dan kamu jangan terjebak kepada tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini berbicara kalau bahasa kita sekarang adalah filsafat manusia yang kosong, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang meninggikan rasio manusia melampaui hikmat ilahi. Seorang pelayan Tuhan harus terdidik dalam mempelajari kitab suci, mengerti memakai peralatan-peralatan yang ada dalam proses menafsir kitab suci secara akurat. Kemudian Paulus bahkan memerintahkan kepada Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, membangun dan mengajar dalam ayat yang ke-13. Lalu ia menegaskan dalam ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasi dirimu dan awasi pengajaranmu. Berarti bicara mengenai pertama, karakter yang kita bangun. Bagaimana diri kita, bagaimana kita membawa karakter seorang pelayan, seorang hamba. Tetapi juga dikatakan awasi ajaranmu. Di dalam kedua hal ini bertekunlah, karena dengan itulah kamu menyelamatkan dirimu dan orang yang menjadi pendengarmu. Kemampuan untuk membedah isi kitab suci, memahami teologi serta pesan asli dari si penulis, dan memeriksanya apakah itu sejalan dengan kebenaran sepanjang zaman yang ada di dalam keseluruhan ajaran kitab suci kita. Kemudian memberikan penerapan kepada pendengarnya masa kini. Dengan begitu, maka setiap orang akan terselamatkan dari firman yang disampaikan itu. Karena kalau tidak, bila pengajarannya menjadi melenceng, maka pendengar akan mendapatkan resikonya. Mereka akan tersesatkan, bukan terselamatkan. Mereka akan binasa dengan ajaran-ajaran setan. Inilah pekerjaan seorang pelayan Kristus yang setia. Dia harus setia kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bekerja keras untuk memahami, menafsirkannya. Kemudian mengajarkan tanpa kompromi kepada pendengarnya. Kemungkinan besar tidak banyak orang yang akan suka karena mungkin ini tidak populer. Tetapi ini yang menyelamatkan. Jadi sekarang kita punya pilihan. Mau populer tapi binasa, atau kita bisa terus akurat dan memberikan pengaruh pelan-pelan tetapi tetap akan membawa keselamatan. Saat ini tubuh Kristus banyak mengalami defisiensi nutrisi rohani, kelaparan rohani, malnutrisi secara rohani. Karena apa yang dikonsumsi jemaat yang dapat dari mimbar seringkali hanya seperti kita makan junk food, makanan cepat saji yang kalorinya begitu banyak tetapi nutrisinya sedikit. Sehingga kita mengkonsumsi itu bukan malah membawa kesehatan rohani, tapi justru nanti akan membawa kelemahan. Mimbar yang diisi dengan para pelayan firman yang tidak berkomitmen untuk bekerja keras, menggali firman Tuhan dan mengajarkannya secara akurat. Ini yang akan menghancurkan gereja Tuhan dari dalam. Masih ingat kuda Troya itu? Bagaimana gereja dari dalam dihancurkan oleh pengajarannya sendiri yang diizinkan menyimpang. Ada yang mengatakan, kalau kita hanya khotbah firman saja, orang bosan Pak. Wah, nggak enak. Pengajaran dalam. Kita maunya itu happy lah. Udah capek kerja. Maunya pulang itu disegarkan, ketawa-ketawa. Tapi pulang ringan dan bisa dilakukan firman Tuhan itu. Sebenarnya yang salah bukan firmannya. Yang salah itu adalah pemberitanya. Karena firman akan senantiasa relevan dan berhasil
Karena firman itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap orang yang mendengar dan percaya. Seperti yang dikatakan oleh Lee Strobel, kekristenan bukanlah benar karena dia berhasil. Tetapi kekristenan berhasil karena dia benar. Jadi jangan kita terbalik dalam membangun paradigma kita. Sesuatu yang berhasil belum tentu benar. Tetapi yang benar pasti walaupun pelan dia akan berhasil mencapai sasarannya. Banyak yang baik dan berhasil sebelum dia menjadi Kristen. Banyak orang yang seperti ini. Dan satu kali ada orang yang mengatakan, saya sebelumnya cukup baik kok, sudah berhasil di dalam hidup saya, sekalipun saya nggak Kristen. Tetapi kemudian, apa alasan Anda menjadi Kristen? Lalu dia bilang begini, alasan dia memilih kekristenan adalah karena dia melihat dan dia menyadari bahwa kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu tidak bisa disangkal. Itu adalah kebenaran tertinggi yang dia pernah lihat dan dapatkan. Dan tidak ada satupun kebenaran yang dia selama ini miliki yang bisa menandingi kebenaran firman Tuhan. Itu alasannya. Jadi bukan karena semata-mata, oh kalau ikut Kristen kaya, kemudian kamu jadi hebat, sukses. Bukan itu. Tapi saya percaya kalau kita melakukan kebenaran, kita setia dengan kebenaran, Tuhan akan memberkati kebenaran itu dan menjadikan orang yang melakukan firman itu akan berhasil. Karena itu yang firman Tuhan katakan, kalau engkau merenungkan baik-baik firman Tuhan ini, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Tetapi ingat, harus tahu firman itu dengan benar. Memahami, bukan asal comot lalu asal klaim. Dan akhirnya jadi apa? Jadi jimat. Ini yang bahaya. Akhirnya kita tanpa sadar menjadi Kristen-Kristen mistik, klinik, yang memakai semua itu, tetapi tidak memiliki dasar pemahaman yang benar. Mari saat ini saya mengajak sahabat sekalian untuk menjadi setia terhadap pengajaran firman Tuhan yang akurat. Kita bertekun dalam mempelajari, mendalami firman Tuhan itu, setia memberitakannya. Saat ini saya mau katakan kepada sahabat semua, di tangan kita ada kebenaran tertinggi yang diperlukan oleh setiap manusia untuk mereka bisa memiliki relasi yang dipulihkan dengan Allah. Dan itu hanya dilakukan oleh pribadi dan karya serta perkataan Kristus saja. Di tangan kita ada pekerjaan, ada pribadi dan ada perkataan Kristus, yaitu firman yang kita miliki selama ini. Dan kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk membedakan antara pekerjaan, perkataan, pengajaran, bahkan pelayan Allah yang benar dan yang palsu. Ada 4 hal tadi nih. Pekerjaan, perkataan, pengajaran, serta pelayan-pelayan. Apakah mereka pelayan Allah atau mereka orang-orang yang palsu, yang hidup hanya untuk memuaskan dirinya. Dan di akhir zaman ini, yang itu merebak begitu banyak. Kita harus punya kemampuan untuk membedakan, memisah, menilai. Dan ketika kita mendapatkan yang baik, peganglah itu baik-baik. Kabar baiknya adalah ini. Anda akan menjadi jawaban kepada mereka yang membutuhkan kebenaran yang sejati yang ada di sekitar saudara. Hari ini ada kabar baik. Mari kita bertekun. Mari kita bekerja keras. Menjaga keakuratan. Menjadi setia dengan firman. Mari kita membaca, menekuni, mempelajari, memahami. Menjadi terdidik dengan firman. Jangan jadi lagi orang yang acuh tak acuh kepada firman. Hari ini Tuhan ingin mengundang kita untuk memiliki kesukaan atas firman-firman-Nya. Bapa di surga, aku bersyukur atas firman-Mu. Tolonglah aku untuk bertekun dan setia dalam membaca, mempelajari, melakukan, serta mengajarkan, membagikan firman-Mu ini setiap hari kepada setiap orang yang ada sekitarku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa
syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.